Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Langsung setelah live commentary gue bikin review pertandingan Manchester United menghadapi Liverpool seri 2-2. Di pertandingan yang menurut gue dinamikanya sangat menarik, sangat enak juga disaksikan karena ada pergantian keadaan juga di atas lapangan. Oke, langsung aja gue mulai. Bagaimana Manchester United ini kan sebenarnya tampil line up-nya ini pincang, lini belakang tanpa pemain senior. Dan ini merupakan kombinasi ke-26 lini belakang Manchester United back four-nya. Dalam musim ini sudah ada 26 kombinasi karena memang terlalu banyak pemain yang cedera, terlalu banyak pemain yang absen. Ada keraguan jujur dari diri gue kepada seorang Willy Cambuala, apakah dia sudah siap? Apakah dia bisa ya menghadapi pertandingan dengan tensi tinggi menghadapi Liverpool kali ini. Tapi ternyata dijawab dengan luar biasa. Willy Cambuala 100% ground duels won, 100% tackles won, 29 passing yang berhasil, 3 clearance, 2 interception. Menurut gua menjadi pilar di lini belakang. Manchester United sendiri tampil di babak pertama. Dari komposisi formasi juga ada pergantian di mana Anthony yang gue perkirakan tadi akan tampil duluan, ternyata Garnacho dan Rashford yang dipercaya oleh Erik ten Hag. Lini tengah Casemiro yang dimainkan, Scott McTominay by the way tidak ada di bench juga ya. Dan Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo dari awal dan Rasmus Hojlund di depan. Manchester United tampil di menit-menit awal menurut gue bagus. Mereka tampil dengan agresivitas tinggi, bahkan mereka sudah sempat membobol gawang Kelleher ketika Garnacho mencetak gol dari assist seorang Bruno Fernandes ya kan. Hanya sayangnya itu offside, ya memang offside, dianggap offside, memang offside ya. Namun setelahnya menurut gue dinamika permainan ini berganti, agresivitas Manchester United mulai menurun, Liverpool mulai sering memenangkan duel di lini tengah. Gue menilai bahwa lini tengah Manchester United ini tidak bisa mengimbangi lini tengah dari Liverpool. Bagaimana Casemiro Casemiro contohnya yang sering sekali kewalahan dalam menghadapi kecepatan para pemain Liverpool ketika counter attack. Tapi by the way, Casemiro bagus dalam duel one on one, dia bagus dalam agresivitas. Gue juga menilai bagaimana kualitas dari Bruno Fernandes di babak pertama yang umpannya sering nyangkut. Karena salah satu faktor menurut gue, dia memang dikawal sangat ketat ya oleh pemain Liverpool dan dia susah untuk bisa lepas dari kawalan tersebut. Sementara Kobbie Mainoo seperti kayak nanggung posisinya. Perlahan ya Liverpool justru menguasai pertandingan, mereka banyak melakukan tekanan ke Manchester United. Ada sekitar berapa shots tadi ya? Sebentar, gue juga ingin melihat di babak pertama Liverpool bahkan memiliki 15 shots. Tapi 4 shots saja yang on target karena lini belakang Manchester United juga tampil sebenarnya cukup oke. Di samping juga Andre Onana yang melakukan beberapa penyelamatan vital, krusial, gemilang. Kebobolan di babak pertama, seorang Luis Diaz membobol gawang Andre Onana. Dan ini lagi-lagi dengan proses yang hampir sama dengan 2 gol sebelumnya, di mana 2 gol artinya ketika menghadapi Chelsea dan juga menghadapi Brentford, koordinasi di Manchester United lini pertahanan. Luis Diaz tidak terkawal dan dengan jarak yang cukup dekat, mungkin sekitar 1-2 meter saja dari depan gawang Andre Onana, akhirnya menjebol gawang Andre Onana 1-0. Setelahnya Manchester United ini masih belum bisa lepas dari tekanan. Manchester United bahkan terlalu sering menurut gua melakukan direct ball dari belakang langsung ke depan. Dan ini sangat mudah, ini monoton, sangat mudah dipatahkan oleh lini belakang ataupun lini tengah Liverpool. Dan duel second ball dari Manchester United pun juga sering lepas, sehingga praktis lini tengah ini sangat dikuasai oleh Liverpool. Mereka sangat nyaman sekali masuk ke pertahanan Manchester United, walaupun kesulitan untuk bisa masuk ke kotak penalti dari Manchester United. Namun menurut gue Liverpool lebih mendominasi dengan lebih banyak juga menghasilkan peluang. Namun yang menarik juga Manchester United tidak bisa mencetak gol, tidak bisa melakukan shots ke gawang Liverpool. Ada beberapa momentum iya, tapi tidak sampai menjadi peluang ataupun shots ke arah gawang dari Kelleher. Gue pada saat itu sempat berpikir akan ada pergantian apa, taktik seperti apa, atau mungkin pemain seperti apa yang akan dilakukan oleh Erik ten Hag. Nah, ternyata di babak kedua
ada pergantian taktik sih menurut gua dengan positioning atau posisi di mana lebih mendorong Kobbie Mainoo ke depan dan mendrop seorang Bruno Fernandes ke lini tengah dan membatasi pergerakan dari seorang Casemiro supaya tidak terlalu sering ikut naik ke atas. Casemiro ini tampak kesulitan ketika dia harus melakukan transisi yang cepat, sehingga nampaknya di babak kedua ini dilihat dan ditahan. Dia tidak harus terlalu sering ikut naik ke atas. Ini diberikan kepada Bruno Fernandes dan juga Kobbie Mainoo dengan kombinasi Bruno Fernandes lebih ke tengah dan juga ke belakang. Lalu di depan ini seorang Kobbie Mainoo, dan di menit ke-50 memanfaatkan kesalahan dari Quensah, Bruno Fernandes mencetak gol fantastis. Shots pertama bagi Manchester United di pertandingan tadi, sekaligus juga menjadi shots on target pertama dan gol yang spektakuler dari sekitar lapangan tengah ya. Bruno Fernandes dengan kualitasnya, dengan keberaniannya, dengan perhitungannya yang jitu, yang jeli, yang matang, 1-1. Dan setelah 1-1 ini gol itu sangat krusial, betul. Karena kenapa? Setelah 1-1 di awal babak kedua pula ya, masih di menit ke-50, ini membangkitkan betul karakter, semangat pemain Manchester United sehingga mereka lebih sering menang duel, mereka lebih agresif tampilnya, mereka lebih cair pergerakannya juga, dan ini memberikan kesulitan bagi Liverpool. Bahkan Manchester United langsung mendapatkan beberapa momentum, beberapa shots juga dilakukan, beberapa peluang didapatkan oleh Manchester United. Ini berbeda betul dengan babak pertama, dan akhirnya salah satu puncaknya adalah bagaimana Kobbie Mainoo yang memanfaatkan assist dari Aaron Wan-Bissaka melakukan gol yang spektakuler. Kobbie Mainoo yang mengingatkan gua akan gol dari seorang Federico Kiko Makeda beberapa tahun yang lalu ketika Manchester United menang 3-2 menghadapi Aston Villa. Proses cara golnya hampir sama ya, walaupun prosesnya tidak begitu mirip, tapi bagaimana bola itu melengkung menghujam sisi kiri gawang lawan dan 2-1. Ketika momentum 2-1 gue seperti kayak wow, Manchester United unggul lagi menghadapi Liverpool untuk kedua kalinya di musim ini. Bahkan Manchester United unggul menghadapi tim yang sedang dalam perburuan gelar juara dengan skuad yang compang-camping. Manchester United sebenarnya di babak kedua ini mampu bertahan juga lebih solid dibandingkan dengan babak pertama. Setelah 2-1 ada beberapa pergantian, termasuk juga bagaimana Erik ten Hag yang memasukkan Anthony menggantikan Marcus Rashford, lalu Garnacho digantikan oleh Sofyan Amrabat, dan terakhir Kobbie Mainoo digantikan oleh Mason Mount. Kali ini pergantiannya tepat ya, karena Sofyan Amrabat ditempatkan di lini tengah dengan agresivitas tinggi, sering memenangkan duel juga di sana. Mason Mount pun juga demikian, dan Anthony dengan pergerakan transisi juga yang cepat. Menurut gua tepat dan menahan betul Liverpool. Hanya saja sayangnya ada keteledoran, ada kecerobohan di menit-menit krusial, 10 menit terakhir ya, di menit ke-80-an ini bagaimana seorang Aaron Wan-Bissaka melakukan tackling dan mendapat penalti untuk Liverpool. Mohamed Salah menyamakan situasi 2-2. Ini sama persis menurut gua. Kecerobohan, fokus konsentrasi. Menurut gua secara ringan amatiran, Aaron Wan-Bissaka harusnya lebih tenang tadi di sana. Tidak harus gegabah melakukan tackling. Manchester United bertahan dengan bagus, dengan solid sebenarnya hampir di seluruh babak kedua. Dan ini membalikkan situasi dibandingkan dengan babak pertama. Ini juga sekaligus menurut gua memberikan jelas ya, ada pergantian taktik, strategi di sana, ada pergantian instruksi, ada komunikasi yang dilakukan di dressing room. Ya akhirnya Mohamed Salah yang ya menyamakan dua. Sekali lagi sih menurut gue itu keteledoran, itu kecerobohan yang berulang di 3 pertandingan terakhir menurut gue, dan ini permasalahan yang harus dicari solusinya. Secara overall gue happy dengan pertandingan ini. Mungkin ada beberapa sobat Football United yang mempertanyakan, ya tadi di live commentary juga mengatakan, "Bang, seri doang kok happy?" Ya gue juga melihat bukan cuma hasil serinya saja. Gue gak melihat benar-benar bukan cuma hasil serinya saja sobat Football United, tapi gue juga melihat Manchester United di 2 pertandingan terakhir ini tampil gak banget ya, menghadapi Chelsea, menghadapi Brentford. Tampil pincang, tanpa lini belakang yang komplit, menghadapi Liverpool yang berada di perburuan gelar juara, menghadapi banyak situasi ketidakpastian juga
terkait dengan skuad Manchester United, Liverpool yang mereka lebih solid. Jurgen Klopp lebih menancap filosofinya di Liverpool. Mereka datang juga dengan misi mencari kemenangan, tapi Manchester United berhasil menahan itu semua. Ada perubahan dinamika pertandingan, strategi juga dari babak pertama ke babak kedua. Ada perubahan yang jelas bisa dilihat di situ. Dan juga bagaimana kualitas pertandingan juga yang meningkat bagi Manchester United dari babak pertama ke babak kedua. Sehingga menurut gua, ya, gua enjoy sih menikmati pertandingannya, walaupun sangat disayangkan sekali lagi ya, sudah 3 poin sekali lagi. Well, ya apa mau dikata, ini permasalahan yang harus dicari solusinya oleh Erik ten Hag. Dan dengan hasil ini tentu saja tidak merubah Manchester United yang menurut gua di Liga sudah lupakan saja untuk lolos ke Eropa musim depan. Tapi ada satu raihan menurut gua yang jika dibandingkan dengan musim lalu ada peningkatan, yaitu khususnya ketika menghadapi Liverpool. Ini adalah rival utama dari Manchester United. Musim lalu Manchester United sekali menang sekali kalah. Kalah 7-0 di Anfield, lalu menang 2-1 di Old Trafford. Di musim ini Manchester United tidak terkalahkan ketika menghadapi Liverpool. 2 kali seri, sekali menang, dan bukan cuma sekali menang ya, tapi juga mampu menyingkirkan Liverpool di FA Cup. Mungkin dengan hasil seri ini Manchester United juga mampu mematahkan peluang Liverpool untuk bisa mencari gelar juara Premier League. Itu bisa saja terjadi walaupun masih banyak kemungkinan. Kurang lebih demikian. Oh ya, terakhir man of the match. Menurut gua man of the match kali ini adalah Kobbie Mainoo tampil luar biasa dengan gol spektakulernya. Bruno Fernandes pun juga luar biasa dengan inspirasi di babak kedua terutama ya, tampil tanpa lelah, belakang, depan, tengah, gol spektakulernya juga. Willy Kambuala, pemain muda, juga menunjukkan kematangan menurut gua, kualitas di pertandingan tadi. Tapi menurut gua seorang Harry Maguire yang secara Spartan ya bisa menjadi palang pintu yang kokoh, bisa menjadi partner yang bagus bagi pemain muda Willy Kambuala. Dan ini dilakukan juga konsisten di babak pertama dan juga babak kedua. Sehingga menurut gua Harry Maguire lah man of the match menurut gua secara dengan amatiran. Andre Onana menurut gue juga tampil luar biasa dengan penyelamatannya, walaupun gawangnya kebobolan 2 kali, tapi ya 1 penalti dan 1 gol dari jarak dekat. But anyway, Harry Maguire sih menurut gue ini memberikan perbedaan, sehingga gue sempat lupa apa yang terjadi dengan Harry Maguire 2 musim yang lalu ya, ketika dia tampil buruk. Tapi kali ini luar biasa penampilan dari seorang Harry Maguire. Bagaimana menurut Sobat Football United pertandingan tadi? Komentarnya apa? Bisa drop di kolom komen, termasuk juga man of the match-nya kira-kira siapa? Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United.